Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifa Talita Anissa dengan NIM 240705132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mobile device security dan mobile device management. Oke, materi ini membahas bagaimana cara menjaga keamanan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop, serta bagaimana perusahaan mengelola perangkat tersebut agar tetap lebih aman. Di era digital sekarang, hampir semua aktivitas dilakukan melalui perangkat mobile. Karena itu, keamanan perangkat menjadi sangat penting agar data pribadi maupun data perusahaan tidak dapat dicuri atau disalahgunakan. Mobile device security adalah upaya melindungi perangkat mobile dari berbagai ancaman keamanan. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan data, melindungi privasi pengguna, dan mengamankan komunikasi. Ada beberapa macam ancaman yang sering terjadi, yaitu malware atau virus, penyadapan, pencurian data, serangan jaringan, akses ilegal, dan serangan cyber lainnya. Karena perangkat mobile menyimpan banyak data penting, maka keamanan perangkat harus menjadi prioritas utama. Kemudian, pada slide ketiga, dijelaskan berbagai teknologi koneksi yang digunakan perangkat mobile. Contohnya yaitu Wi-Fi untuk internet, Bluetooth untuk koneksi jarak dekat, seluler seperti 4G dan 5G, USB, GPS, NVC, dan lainnya. Masing-masing koneksi memiliki tingkat risiko keamanan yang berbeda. Contohnya Bluetooth dan seluler memiliki risiko lebih tinggi karena lebih sering menjadi target serangan. Yang artinya semakin banyak koneksi aktif dari perangkat, maka semakin besar juga potensi ancaman keamanan. Kemudian pada slide keempat ini membahas tentang komunikasi nirkabel jarak pendek yaitu NFC dan Bluetooth. NFC atau Near Field Communication digunakan untuk pembayaran digital seperti Google Pay dan e-money. Jangkauannya sangat dekat, sekitar 10 cm sehingga relatif lebih aman. Sedangkan Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker atau smartwatch. Namun, Bluetooth memiliki beberapa ancaman keamanan seperti bluejacking yaitu pengiriman pesan ilegal, blue snarfing yaitu pencurian data, dan blueborn yaitu eksploitasi sistem Bluetooth. Oleh karena itu, pengguna harus berhati-hati saat melakukan pairing dan perangkat asing. Lalu, Wi-Fi dan komunikasi seluler. Wi-Fi memiliki beberapa generasi seperti Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, dan yang memiliki kecepatan semakin tinggi. Namun, Wi-Fi publik memiliki risiko seperti penyadapan data, akses poin palsu, dan serangan spoofing. Kemudian, pada komunikasi seluler terdapat teknologi 3G, 4G, dan 5G. Semakin tinggi generasinya, maka koneksi semakin cepat dan latensi semakin kecil. Tetapi, jaringan seluler juga memiliki ancaman seperti SIM swap, BTS palsu, dan eksploitasi jaringan. Kita akan membahas tentang konektivitas fisik dan teknologi identifikasi. USB digunakan untuk transfer data dan pengisian daya. Tetapi ada risiko seperti bad USB, hijacking, dan malware dari USB. GPS digunakan untuk navigasi dan pelacakan lokasi. Ancaman yang bisa terjadi yaitu spoofing lokasi dan pelacakan ilegal. RFID digunakan pada kartu akses e-tol dan logistik. Resikonya antara lain skimming, cloning kartu, dan penyadapan data. Karena itu, penggunaan teknologi itu harus disertai perlindungan keamanan yang baik. Pada slide 7 ini membahas tentang Mobile Device Management atau MDM. MDM adalah sistem untuk mengelola dan mengamankan perangkat mobile secara terpusat dari jarak jauh. MDM biasanya digunakan untuk perusahaan untuk mengontrol kerjaan karyawan. Komponen pada MDM terdiri dari MDM server sebagai pusat kontrol, MDM agent pada perangkat pengguna, dan manajemen konsol untuk administrator. Fungsi utama MDM yaitu konfigurasi perangkat, pengaman data, monitoring aktivitas, dan remote wipe. Dengan MDM, perusahaan dapat menjaga keamanan data meskipun perangkat digunakan di luar kantor. Fitur-fitur penting dalam MDM. Pertama ada MAM atau Mobile Application Management untuk mengelola aplikasi mobile. Kedua ada MCM atau Mobile Content Management untuk mengatur distribusi dan keamanan dokumen perusahaan. Lalu yang ketiga ada Context Aware Authentication yaitu autentikasi cerdas berdasarkan lokasi perangkat dan perilaku pengguna. Dan yang terakhir ada Remote Wipe yang memungkinkan perusahaan menghapus data dari jarak jauh jika perangkat hilang atau dicuri. Fitur-fitur ini membantu perusahaan meningkatkan keamanan data, mencegah kebocoran informasi. Lalu pada slide 9, penguatan autentikasi dan perlindungan data. Metode autentikasi yang digunakan antara lain PIN, password pola, dan biometrik seperti sidik jari atau wajah. Kemudian terdapat full device encryption, yaitu seluruh data perangkat juga menjadi bentuk terenkripsi. Ada juga container
pemisahan data kerja, dan data pribadi. Teknologi ini sangat penting, terutama pada sistem beyond, agar data perusahaan tetap aman tanpa menggunakan privasi. Kita membahas tentang kebijakan pengguna perangkat dalam perusahaan. Pertama, beyond atau bring your own device, yaitu karyawan menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja. Kedua, ada COPE, perangkat memiliki perusahaan tetapi masih bisa digunakan secara pribadi. Ketiga, ada COBO, perangkat hanya untuk kebutuhan bisnis sehingga keamanannya paling tinggi. Dan yang terakhir, SHIOT, karyawan memilih perangkat dari daftar resmi perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu keamanan perangkat mobile dan penerapan MDM sangat penting di era digital. Dengan kebijakan yang tepat serta teknologi keamanan yang baik, perusahaan dapat melindungi data sekaligus tetap mendukung produktivitas kerja. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.